Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Mursal, ada di channel Mursal Sembako. Baik teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. Mudah-mudahan juga tokonya laris manis, amin. Dan jangan lupa juga cek-cek harga. Sekarang banyak harga barang itu naik, kayak seperti plastik, gelas kopi, apalagi itu kertas nasi. Itu jangan lupa di cek-cek harganya, karena itu naiknya lumayan tinggi ya. Termasuk mungkin nanti di gula-gula kemasan juga ikut, terigu mungkin menjelang puasa ini bisa jadi naik lagi, karena ada beberapa informasi juga saya dengar naik ya. Saran saya sih sering-sering aja ngecek harga, walaupun masih ada stok, sering-sering nanya, nggak ada masalah. Kalaupun belanjanya di agen, nanya-nanya, mungkin agennya juga lupa ngasih informasi, jadi barang di rumah itu bisa kita naikin harganya. Terus untuk belanja lagi kita tidak menambah modal setidaknya gitu. Baik, sebenarnya video kali ini saya mau bikin tentang barang-barang yang laku di bulan puasa ataupun menjelang lebaran. Tapi ini yang pertama saya fokus dulu ke saat-saat puasa ya, mungkin dari 1 puasa sampai 20 puasa. Habis itu baru barang-barang yang menjelang lebarannya. Walaupun barang-barang yang menjelang lebaran ini laku di awal-awal puasa, tapi yang laku keras atau yang laku banget, bisa dibilang dicari setiap hari itu di menjelang lebaran, itu barang yang hari-hari biasanya laku, cuma lakunya agak beda nanti di menjelang lebarannya. Ini untuk yang puasa ini atau awal-awal puasa, itu yang lakunya kayak yang utama itu kayak telur, kacang hijau, terus kacang tanah. Terus yang biasa juga barangnya agak susah di pasar itu seperti sarden. Itu terserah mau mereknya apa, tergantung yang laku di tempat teman-teman ya. Terus lagi yang nggak bisa juga dilupakan itu kayak gula pasir. Walaupun hari-hari biasa laku, tapi menjelang puasa ataupun di bulan puasa itu lakunya agak lumayan. Terus ada juga kayak bumbu pecel. Itu bumbu yang sudah jadi. Kalau di tempat saya sini mereknya Sinti, mungkin di tempat-tempat teman-teman itu mereknya lain. Terus minyak goreng juga nggak boleh kosong di toko. Terus terigu biasa orang-orang gorengan itu kalau bulan puasa itu lumayan, terigu yang biasa ya. Terus aci juga atau sagu. Terus biasanya itu mutiara, cuma saya karena hari-hari biasanya jarang laku, saya nggak sediain. Itu mutiara juga di bulan puasa itu laku banget. Terus susu biasanya mau yang saset, mau yang kaleng, atau susu buat buah itu biasanya kenceng, entah itu Carnation, Oyu, atau 3 sapi, yang intinya buat susu lebaran lah, susu buah lah. Terus kalau menjelang lebarannya itu yang lakunya lumayan kenceng dan banyak yang nyari itu di barang-barang kemasan tuh, seperti segitiga kemasan, gula kemasan ya kan. Terus Blue Band yang kemasan atau yang kiloan. Terus Simas yang kiloan, ataupun Valmia tuh yang kemasan.
Terus nanti juga banyak orang bikin kue itu biasanya juga barangnya suka susah, seperti tepung beras, terus tepung ketan itu biasa inceran semua itu, karena terakhir itu barang kadang suka stoknya suka sedikit tapi pengirimannya udah nggak ada gitu. Itu biasanya di 20 puasa. Jadi mereka kadang ada yang pengirimannya memang terakhir 20 puasa. Terus kesananya udah nggak ngirim lagi, paling ngirimnya habis lebaran gitu. Makanya kalau stok kita di toko kurang, nyari ke agen bisa jadi harganya berubah, terus barangnya juga bisa rebutan. Terus lagi yang laku juga sirup, kalau itu mulai dari awal puasa sudah mulai laku, bahkan sekarang pun sudah ada yang beli 1-2 toh mainan deh, kayak sirup ABC, Marjan, Bango, dan yang paling laku sepertinya Bango kalau untuk awal-awal puasa ini, karena yang banyak make di yang jual-jual es buah itu kan biasa bulan puasa pada jual es buah ya. Itu yang lakunya sirup Bango, tapi tergantung tempat masing-masing juga. Kalau di tempat saya yang kencengnya ya di sirup Bango itu sama susu yang buat buah. Itu kalau susu yang buat buah kalau menurut saya tuh mulai dari sekarang boleh di stok, karena puasa kan tinggal beberapa hari lagi, nggak lama lagi kan. Stok aja nggak apa-apa, itu udah pasti laku, pasti dicari, karena tukang jual es buah itu udah pasti make. Tapi tergantung juga merek yang dia pakai apa. Kalau di tempat saya biasanya Foyu, Carnation. Tapi Carnation untuk tahun ini saya nggak jual, karena mendapatkan barangnya susah, tidak ada sales yang netap, harus nyari agen freelance gitu ataupun sales freelance. Saya tahun ini lebih menjual barang yang dari Indomarko, yaitu 3 sapi. Terus ada lagi yang dari yang bawanya dari Kopi Luwak lah, satu grup sama Kopi Luwak sama Sopel, itu namanya Foyu mereknya. Yang puasa saya siapin yaitu, bahkan saya sehari-hari pun susu itu laku. Terus lagi menjelang lebarannya bahan-bahan kue ya, itu laku semua, kayak soda, baking powder, terus apalagi tuh banyak lah macamnya. Itu permipan, pengembang itu kan, pengembang roti itu, bolu apa orang bikin kue lebaran itu kan. Itu kalau biasa punya langganan kue sehari-hari bisa itu disiapin. Cuma kalau saya nggak mau ngambil resiko, karena di hari-hari biasa di tempat saya itu untuk bahan-bahan kue kurang laku, karena memang saya tidak punya pelanggan itu. Jadi makanya saya nggak terlalu siapin barang-barang kayak gitu, kecuali yang memang bisa laku harian kayak Simas, Palmia, Blue Band, itu kan hari-harian juga laku ya, kalau itu udah pasti ada. Kalau bahan-bahan kue itu kalau mau dilengkapin kan takutnya resikonya kalau habis lebaran nggak laku kalau kita nggak punya pelanggan kue. Jadi kalau expired kan repot. Kayak pasta gitu kan, kalau expired nggak bisa ditukar. Terus lagi yang paling laku di bulan puasa itu adalah ini nih, agar. Kalau ini warna merah, warna hijau, itu lakunya kenceng banget di bulan-bulan puasa, agar. Cuma sayangnya sekarang harganya sudah naik banget. Biasa kita jualnya nggak nyampe 40, sekarang sudah 45.000, karena udah naik duluan ternyata sebelum puasa. Terus ada lagi juga kayak gula halus kemasan, itu juga laku di hari-hari ataupun di bulan puasa.
apalagi menjelang lebaran itu dipakai buat orang bikin kue. Jadi mereka nggak ngalus-ngalusin lagi, tinggal beli gula halus langsung aduk jadi kue. Nah, kalau di toko saya cuma nyiapin sarden ini, sarden ABC. Saya nggak jual sarden merek lain, ataupun belum ada juga permintaan untuk sarden lain. Kalau ini bisa jadi di saat-saat puasa itu barangnya sulit didapat. Nggak tahu kalau tahun ini. Kalau biasa yang sudah kita jalani untuk sarden itu, pertama laku setiap hari, laku kenceng, tapi susah mendapatkan barangnya, bahkan bisa naik karena yang punya stok bisa jadi naikin karena permintaannya tinggi. Bahkan mereka kan punya pengalaman barang-barang apa yang di stok di saat bulan puasa. Ini kalau saya mah sardennya tinggal ini doang kayaknya. Nggak punya stok. Kalau minyak kita hari ini dapat, kadang besok sudah habis karena dapatnya juga sedikit. Terus permintaan pasar sekarang lagi tinggi karena tidak semua toko ada, tidak semua toko mau jual karena harga kan. Harga yang kita dapat mahal, jadi mau nggak mau kita harus jual mahal. Kadang toko nggak mau ngambil resiko, takut nggak laku gitu kan. Mereka lebih memilih nggak jual. Tapi kalau saya tetap tetap jual. Kalau harga ngikutin pasaran, kalau belinya mahal mau gimana, kita kan harus jual mahal juga. Kalau lakunya berkurang ya harus sabar-sabar aja. Yang intinya barang ada di toko, aman, orang nanya ada, udah gitu aja. Ya mungkin segitu dulu informasi yang saya bagikan hari ini. Terima kasih buat yang sudah mendukung channel Mursal Sembako. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.